Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 1811-1815. Bab 1811. Hati Jasper bergetar. Jika penjaga istana SBS Bank berada di bawah komando Jasper, maka ini adalah semacam dukungan pribadi yang diberikan Swallow Capital kepada Jasper. Namun, jika Kementerian Keuangan Kota Pelabuhan datang ke dalam permainan secara langsung, itu sama saja dengan memberitahu dunia, Anda dapat menebak dengan benar, pemerintah Summerland berada di belakang Jasper dan pemerintah Summerland akan mendukung Jasper. Para eksekutif inti Swallow Capital tahu betul bahwa dalam situasi yang sulit seperti itu, apa yang paling dibutuhkan Jasper belum tentu modal, karena tidak ada modal yang dapat menandingi Federal Reserve. Yang dia butuhkan adalah mereka menyatakan posisi dan dukungan mereka. Summerland saat ini bukan lagi Summerland dari dekade lalu yang dibangun di atas reruntuhan dan sangat miskin sehingga semua orang memandang rendah lagi. Sejak reformasi dan keterbukaan, semakin banyak negara dan ibu kota mulai menyaksikan negara timur ini meledak. Untuk Jasper, memiliki dukungan kekuatan seperti dia jadi terbuka adalah sama saja dengan mereka memberi dia membantu dalam waktu kebutuhan. Setelah menutup telepon dengan Zachary, Jasper segera menghubungi Reuben. Jadi, Reuben tahu bahwa Jasper sudah mendapatkan hasil jika dia menerima permintaan video call Jasper saat ini. 200 miliar dolar AS. Jasper hanya melaporkan nomor dengan nada berat. Bahkan Reuben menarik napas tajam pada saat itu. Dalam operasi ini, dana yang dia bawa ke permainan hanya berjumlah 50 miliar dolar AS. Tetapi keluarga kaya di Harbor City saja mengumpulkan 200 miliar dolar AS. Sambil meratapi warisan mendalam dari keluarga Harbor City ini, Reuben merasa kasihan pada orang tua ini. Laki-laki telah mengambil semua tabungan hidup mereka untuk ini. Sejujurnya, pada awalnya, saya bertarung dalam pertempuran ini karena saya egois, kata Jasper tiba-tiba. Bidang pembiayaan modal pada dasarnya sama dengan industri lainnya. Semakin besar risikonya, semakin besar manfaatnya. Tingkat kesulitan dalam pertempuran keuangan dengan Amerika Serikat ini begitu tinggi sehingga sulit bagi orang luar untuk membayangkannya. Jika dia tahu bahwa segalanya akan menjadi sangat buruk, Jasper pasti akan mengubah taktiknya di awal sehingga tidak akan menjadi begitu intens dan langsung. Bagaimanapun, JW masih terlalu lemah untuk mendukung persyaratan perang keuangan semacam itu. Namun, pada awalnya, Jasper melakukannya demi keuntungan. Begitu mereka memenangkan perang keuangan ini dan krisis subprime mortgage diledakkan sebelumnya, Jasper akan menjadi pemenang terbesar, secara instan menjembatani pertumbuhan senilai 20 tahun dan memungkinkan JW untuk membentuk konsorsium dan mengembangkan kekuatan ekonomi yang sebanding dengan konglomerat berusia seabad itu. Saat itu memasuki pasar internasional. Tetapi kemudian, saya menyadari bahwa jika saya kalah dalam perang keuangan yang telah dimulai, maka itu akan menjadi seolah-olah sebuah terowongan dibuka di dalam jurang dan setan-setan di dalam jurang akan mengikuti terowongan ini untuk menuai semua pencapaian Summerland diperoleh sejak reformasi. Karena itu, saya tidak boleh kalah. Saat itu saya merasa sedang berjuang untuk negara. Tapi sekarang, aku tiba-tiba menyadari, senyum pahit muncul di wajah Jasper. Dan dia melanjutkan, siapa aku untuk memperjuangkan negara? Selalu ada banyak orang seperti Old Master Law yang mendukung saya di belakang layar, dan itulah cara saya sampai sejauh ini. Jika tidak, saya akan kehilangan segalanya di indeks Dow Jones sejak beberapa bulan yang lalu. Reuben memandang Jasper, yang tampak lelah dan menyesal di layar, dan terdiam beberapa saat. JESPER.
Ruben berkata dengan suara yang dalam, ini bukan waktunya bagimu untuk depresi, dan juga bukan waktunya bagimu untuk mengkhotbahkan kesopanan palsu. Pikirkan tentang miliaran orang di Summerland, tetapi sadarilah bahwa saat ini, beban berat semacam ini hanya dapat dibebankan kepada Anda. Bukan karena kamu memilih semua ini, tetapi semua ini memilihmu. Pada saat ini, siapapun bisa jatuh, tetapi Anda tidak boleh jatuh. Jika Anda benar-benar tidak dapat menangani harapan dan tanggung jawab ini, maka segera beritahu Swallow Capital dan biarkan Swallow Capital mengirim seseorang untuk membereskan kekacauan untuk Anda. Namun, jika Anda melakukan ini, semua yang telah Anda lakukan dalam beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Sudahkah Anda memikirkannya dengan serius? Anda tidak perlu mendorong saya untuk bertindak dengan membuat komentar negatif tentang saya. Jasper mengusap wajahnya dan berkata, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Baiklah kalau begitu. Ruben menatap Jasper dan berkata perlahan, Tuan Lane, tolong beri perintah. Jasper menatap Ruben dalam-dalam, tertawa, dan memanggil Jake dan Bas. Saat ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Oleh karena itu, saya memberi Anda wewenang untuk memobilisasi 200 miliar dolar AS dari Harbor City. Hanya ada satu tujuan, dan itu adalah menghancurkan pasar subprime bagi saya. Beralih untuk melihat Ruben, Jasper berkata dengan suara yang dalam, misi penjaga istana adalah mengikuti dana utama dan mengepung semua posisi panjang yang terbuka setelah dana utama didorong. Saya hanya punya satu permintaan untuk Anda dan itu adalah untuk melikuidasi posisi apapun yang Anda temukan. Jake, Bas, dan Ruben menjadi bersemangat dan menjawab pada saat yang sama, Roger. Perdagangan finansial tampak rumit, tetapi pada dasarnya itu adalah permainan menyakiti orang dengan modal. Ketika jumlah uang mencapai skala tertentu, semua trik mewah tidak berguna. Hanya ada satu operasi yang benar-benar perlu dilakukan, dan itu adalah memasukkan target harga dan posisi, lalu klik untuk tombol pesanan. Setelah itu, dana akan melakukan segalanya untuk kamu. Hanya 1 menit setelah Jasper memberi perintah, semua orang sudah siap. Berdiri di koridor ruang komando dan memegang pagar dengan kedua tangan, dia melihat ke layar besar yang tergantung di tengah dan berkata dengan lembut, jalankan operasi pembantaian elang. Setelah dia mengatakan itu, di medan perang ibu kota yang tidak terlihat di dunia nyata, aliran dana mengalir melewati Harbor City dan langsung menyeberang ke sisi lain lautan, membanjiri pasar subprime Amerika Serikat. Apa yang akan terjadi jika pesanan short selling sebesar 200 miliar dolar AS masuk ke pasar dalam sekejap? Pada saat ini, semua pesanan beli di seluruh pasar subprime tersapu bersih. Pasar global ini dengan volume perdagangan harian triliunan dolar adalah dilikuidasi. 3 superkomputer yang digunakan untuk mendukung perhitungan transaksi pasar subprime tiba-tiba membeku pada saat itu dan semua data terhenti. Setelah hanya beberapa detik, superkomputer menghitung pasar sesuai dengan rumus dan kemudian mencerminkan data itu dalam bentuk grafik candlestick di layar komputer di depan semua orang di seluruh dunia yang menyaksikan perang keuangan ini. Pasar saham jatuh. Keruntuhan pasar saham yang sebenarnya. Pasar subprime besar tampak seolah-olah telah dibelah dua oleh pisau besar. Itu jatuh lurus ke bawah, hampir menembus layar. Setelah memindai semua pesanan panjang di pasar, sistem menampilkan 130 miliar pesanan kosong penuh yang tergantung di kolom jual, menunjukkan keruntuhan total pasar. Bukan hal yang aneh melihat saham individu mencapai batas bawah, tetapi pernahkah Anda melihat pasar mencapai batas bawah? Hari ini, pasar subprime Amerika Serikat mengalami keajaiban ini dan menyaksikan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah keuangan manusia. Dalam 13 detik,
pasar subprime jatuh 22%. Jake berteriak dengan suara parau, menarik perhatian semua orang. Segera setelah itu, sorakan hampir meledak dari atap. Flash crash 22% tidak hanya berarti bahwa semua dana JW tidak akan menghadapi risiko likuidasi, tetapi yang lebih penting, itu langsung menembus garis pertahanan yang dibangun oleh ibu kota Amerika Serikat di pasar subprime. Begitu Anda menembus garis pertahanan, sisa pasar subprime seperti wanita yang ditelanjangi sehingga Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Namun, meskipun Jasper memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat Jake dan yang lainnya bersorak dan melompat kegirangan, ada sentuhan melankolis dan kekhawatiran di bagian terdalam matanya. Dia tahu betul bahwa kemajuan pertempuran saat ini dibayar oleh penghematan puluhan tahun yang telah dikumpulkan oleh para tetua di Harbor City. Terlebih lagi, jika pemerintah Amerika Serikat atau Federal Reserve bertekad untuk menyelamatkan pasar dengan segala cara, dia mungkin tidak akan menang bahkan setelah mengorbankan semua sumber daya dari Harbor City. Meskipun di akhir kehidupan sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat dan Federal Reserve menyadari bahwa krisis subprime mortgage adalah masalah dengan sistem ekonomi Amerika Serikat itu sendiri dan tidak mati-matian menyelamatkan pasar. Krisis subprime mortgage di kehidupan sebelumnya hanya pecah karena kontradiksi menumpuk sampai ke titik di mana mereka tidak bisa ditekan lagi. Kali ini, itu diledakkan olehnya, seorang pria dari Summerland. Penyebabnya berbeda, jadi hasilnya mungkin berubah. Dia tidak bisa menggunakan pengalaman hidupnya sebelumnya untuk menentukan apa yang akan dilakukan Amerika Serikat sekarang. Saat ini, situasi di pasar subprime masih memburuk. Flash crash 22% dalam 13 detik. Bahkan praktisi keuangan dari seluruh dunia sangat ketakutan sampai merinding mulai muncul di kulit mereka, apalagi para investor di pasar subprime. Dahulu kala, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pasar keuangan lokal di Amerika Serikat akan berubah menjadi kawah yang diledakkan oleh penduduk Summerland. Ini benar-benar tidak pernah terdengar di dunia, apalagi di pasar keuangan Amerika Serikat. Tidak peduli seberapa arogan para taipan keuangan, mereka tidak berani melakukan serangan bunuh diri seperti itu. Namun, fakta adalah fakta. 10 menit setelah flash crash, orang-orang tersibuk kebetulan adalah para medis dari pusat darurat di seluruh dunia. Ini karena banyak investor jangka panjang bangkrut saat ini. Hati mereka tidak tahan dengan tekanan ini, jadi mereka pingsan dan dikirim ke rumah sakit. Amerika Serikat berada dalam kekacauan. Menara Kembar dan Pentagon baru saja dibom, dan tidak lama kemudian, ledakan lain yang memiliki konsekuensi lebih serius daripada serangan teroris terjadi di sektor keuangan. Di kantor Sekretaris Perbendaharaan Amerika Serikat, Hamilton berkeringat deras sambil mendengarkan raungan dari Presiden Amerika Serikat. "Maaf, Pak Presiden. Kami tidak membuat Jasper mengorbankan seluruh Harbor City dan menghancurkan pasar subprime sekaligus. Kami akan segera membahas ini dan memberikan solusi. Jika bukan karena keadaan darurat, saya akan memberitahu Anda untuk mengundurkan diri dan segera pergi, tetapi Tuan Hamilton, saya harap Anda dapat memahami bahwa kesabaran saya dan orang-orang terbatas. Jika Anda masih tidak dapat menghentikan situasi saat ini memburuk, maka Anda tidak boleh duduk di kursi itu." Di ujung telepon yang lain, kelopak mata Hamilton berkedut saat dia merasakan kemarahan sang presiden. Rasanya seperti gunung berapi yang akan meletus. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Presiden, menurut informasi yang diberikan oleh Badan Intelijen, tidak hanya dana milik SBS Bank Summerland yang berpartisipasi dalam serangan ini, tetapi ketika serangan bunuh diri 200 miliar dolar AS baru saja terjadi, 50 miliar dolar AS disumbangkan oleh pemerintah Harbor City. Dalam hal ini,
Kami harus meminta Summerland untuk segera melakukan divestasi dan membayar kompensasi. Jika tidak, kami akan menekannya dari segala arah. Presiden di ujung telepon menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, apakah menurut Anda saya tidak mengharapkan ini? Saya meminta untuk menemui duta besar di Summerland sebelum menelepon Anda, tetapi kedutaan mereka memberitahu saya bahwa duta besar telah pergi ke Hawaii untuk liburan. Sialan bajingan Summerland itu, mereka benar-benar hina. Mereka benar-benar menggunakan cara buruk seperti itu untuk menipu saya. Mereka sama sekali tidak menghormati negara kita. Hamilton menghela napas dalam-dalam ketika mendengar itu. Dia berkata, jika perlu, silakan gunakan saluran telepon khusus dengan otoritas tertinggi di Summerland. Begitu pemerintah Summerland berpartisipasi dalam masalah ini, kemungkinan besar akan menjadi perang finansial antara Timur dan Barat. Bahkan duta besar telah pergi ke Hawaii untuk berlibur. Apakah menurut Anda tertinggi, otoritas akan menyerah pada kita seperti sebelumnya? Bapak Hamilton, sekarang bukan waktunya bagimu untuk memberitahuku bagaimana menangani urusanku. Saya meminta Anda untuk menyelamatkan situasi saat ini. Sikap pemerintah adalah ekspresi akhir dari kehendak negara. Pada saat itu, jika kita dan pemerintah Summerland berselisih, maka itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Orang-orang Summerland ini tidak akan menandatangani perjanjian apapun yang menyerahkan wilayah mereka di bawah persyaratan yang memalukan seperti 100 tahun yang lalu lagi. Jadi apakah itu saya atau otoritas tertinggi Summerland, kami akan mencoba yang terbaik untuk membatasi hal-hal hanya pada industri keuangan, jadi tugas Anda sangat penting. Jika Anda kalah, Amerika Serikat akan menjadi bahan tertawaan dunia, dan jika Anda menang, seluruh Summerland akan menjadi ATM kami. Kemudian, dunia akan sekali lagi memahami keagungan Amerika Serikat dan tidak ada yang berani memprovokasi kita lagi, mengerti? Hamilton terdiam sejenak. Dia mencerna apa yang dikatakan Presiden. Singkatnya, itu hanya satu kalimat. Dalam situasi saat ini, apakah itu pemerintah Summerland atau pemerintah Amerika Serikat, mereka akan mencoba untuk menjaga masalah di bawah meja untuk mengendalikan situasi. Yaitu, mereka bermaksud menyerahkan ini ke sektor keuangan. Namun, jika masalah itu tidak dapat dikendalikan, tidak ada yang bisa menanggung konsekuensinya. Sementara itu, dia, Hamilton, telah menjadi pemain catur untuk pemerintah Amerika Serikat dan akan menangani perang berikutnya di sektor keuangan. Ketika dia memikirkan hal ini, Hamilton tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali teman lamanya. Pandangan ke depan Greenspanner kejam, dan dia icik, jadi ini semua sesuai harapannya. Alhasil, Hamilton pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyuarakan rencana dan metode yang telah diajukan Greenspanner kepadanya. Bapak Presiden, saat ini, runtuhnya pasar subprime dan krisis keuangan yang diakibatkannya tidak bisa dihindari. Alasan pasar subprime jatuh 22% dalam 13 detik bukan hanya karena Jasper membayar harga mengorbankan Harbor City, tetapi juga karena celah dalam sistem kami. Masalah ini akan muncul cepat atau lambat bahkan tanpa Jasper dan ratusan miliar dolar miliknya. Jadi, saya menyarankan agar kita menggunakan pengobatan pertumpahan darah untuk meledakkan krisis keuangan ini secara langsung. Pada saat yang sama, kita perlu memfokuskan energi kita di tempat lain. Karena Jasper membakar halaman belakang kita dengan obor, mengapa kita tidak langsung pergi ke pasar Asare Summerland dan membalikkan sarangnya? Kata-kata Hamilton menyebabkan hening sejenak di ujung telepon yang lain. Bapak Presiden, saya sudah menulis laporan terkait dan saya akan segera mengirimkannya ke email Anda. Harap setujui dan berikan komentar Anda setelah Anda meninjaunya dengan tim Anda.
Kata-kata Hamilton membuat presiden di ujung telepon kembali ke akal sehatnya. Oke, aku menantikan laporanmu. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Hamilton duduk di sebelah komputer dengan penuh semangat dan mengirim email dari USB flash drive terenkripsi ke email bisnis presiden di Washington. Hamilton tahu bahwa jika ini berjalan lancar, laporan ini akan dirahasiakan dan akan dirahasiakan secara permanen. Sebagai pemrakarsa laporan ini, Hamilton merasakan pencapaian dari berpartisipasi dalam proses sejarah besar. Menghadapi situasi ekonomi domestik yang tegang saat ini, Washington jelas telah menaikkan prioritas laporan ini ke level tertinggi. Hamilton hanya menunggu 1 jam sebelum dia menerima pemberitahuan resmi. Disetujui. Kata itu membuat Hamilton bersemangat. Ia langsung menghubungi rekannya, Greenspanner. Washington telah lulus laporan kami dan kami dapat memulainya kapan saja. Kata-kata Hamilton tidak terlalu mengejutkan Greenspanner. Tidak ada yang tahu sistem ekonomi dan aturan ekonomi Amerika Serikat lebih baik dari dia. Ide ini diusulkan olehnya, jadi dia yakin Washington akan meloloskannya. Orang-orang dari Summerlin itu perlu diberi pelajaran agar mereka mengerti siapa yang memiliki keputusan akhir di dunia ini, kata Greenspanner kepada Hamilton. Namun, kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki pasar keuangan Summerlin. Sebelum itu, kita harus menjaga pasar subprime agar tidak terlalu kolaps. Saya mendengar bahwa awam sudah mencari investor untuk mengakuisisi mereka, dan kami dapat memanipulasi ini. Kita harus menemukan cara untuk memfasilitasi transaksi ini dan setidaknya membantu mereka menemukan pembeli yang baik. Dengan cara ini, pukulan terhadap modal Wall Street dari krisis kali ini akan sangat berkurang. Selain itu, dalam hal kebijakan, saya mempertimbangkan untuk membebaskan 70% dari bunga pinjaman perumahan di seluruh pemerintah federal. Item terpenting di pasar subprime adalah kepercayaan pinjaman kredit perumahan. Jika kita membebaskan bunga, itu akan menjadi stimulus jinak bagi pasar real estate, sehingga orang tidak akan dibebani dengan tekanan utang yang mungkin terjadi. Menolak minat, Hamilton mengangguk sambil mendengarkan. Namun, ketika dia mendengar tentang pembebasan bunga 70%, dia sedikit mengernyit dan berkata, bukankah rasio ini terlalu besar? Jika beban berat seperti itu dipindahkan dari orang-orang ke bank, banyak bank akan bangkrut. Kalau begitu jadilah itu. Greenspanner merentangkan tangannya dan berkata, siapa bilang bank tidak bisa bangkrut? Bank-bank kecil dan menengah itu tidak dapat berkontribusi banyak kepada pemerintah federal. Jika mereka bangkrut, maka jadilah itu. Bagaimanapun, dalam krisis keuangan, akan ada pengorbanan. Siapa yang peduli apakah mereka hidup atau mati? Masalahnya, sekali bank bangkrut dalam skala besar, akan menyebabkan runtuhnya sistem perkreditan bank, kemudian, kepentingan sejumlah besar deposan akan terganggu. Selanjutnya, bank, sebagai badan pendistribusi utama pinjaman, pasti akan menyebabkan gagal bayar pinjaman pribadi skala besar di seluruh masyarakat jika mereka gagal. Ini akan menjadi sangat serius. Hamilton masih ragu. Serius. Itulah mengapa awam tidak bisa runtuh. Rongga mata Greenspanner yang tipis dan cekung berkilauan menakutkan. Dia berkata, kita perlu mencari pembeli yang kaya dan makmur untuk awam, lebih disukai seseorang untuk Summerlin. Bukankah mereka yang paling rela memperoleh aset besar untuk menunjukkan betapa kaya dan berkuasanya mereka sehingga bisa masuk ke dalam lingkaran terkaya di dunia? Oleh karena itu, kami akan menjual awam kepada mereka sebagai bank investasi terbesar keempat di dunia. Itu sudah cukup bagi mereka, kan? Tentu salah satu syaratnya adalah harus memberikan kontrak asuransi, yaitu jika bank kecil dan bank menengah gagal dalam skala besar, mereka akan bertanggung jawab untuk memberikan backstop.
Hamilton menjawab dengan ngeri, mengapa mereka menyetujui kondisi ini? Kecuali mereka gila, ini kerugian setidaknya puluhan miliar dolar. Greenspanner terkekeh, tapi hanya Anda dan saya yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bukan? Pembelinya tidak tahu. Hamilton menikmatinya dengan hati-hati, lalu menatap Greenspanner dengan kagum. Dia berkata, yang harus kita lakukan adalah menggali lubang besar ini dan membiarkan mereka yang siap membeli awam masuk. Siapapun yang melompat akan mati, jadi sebaiknya pembeli ini dari Summerland. Tentu saja, jika tidak ada modal Summerland yang mau masuk, kami tidak akan memaksanya. Siapapun yang punya uang bisa bertanggung jawab. Greenspanner tersenyum dan berkata, pada saat ini, seorang asisten datang dan memberitahu keduanya bahwa pasar subprime telah jatuh lagi, dan telah jatuh di bawah titik terendah dalam 3 tahun terakhir. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak tegang dan kesal seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka tampak riang dan tenang. 2 jam kemudian, Federal Reserve mengeluarkan pengumuman bersama dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Pertama, kami mengumumkan bahwa 70% bunga akan dibebaskan untuk semua pinjaman perumahan di semua wilayah federal kita. Kedua, kita akan secara komprehensif mengendurkan pembatasan akses pada subprime pasar dan menyambut investor, besar dan kecil, serta institusi, untuk berinvestasi. Ketiga, kami akan mendesak Kongres untuk meloloskan pajak tagihan untuk mengurangi pajak sebesar 10% untuk perusahaan industri real estate. Ketika Jake melaporkan berita itu, Jasper adalah minum teh dengan pangeran kecil dan Tuan Alvarado. Keduanya baru saja tiba di kota Mauritius. Sebagai tuan rumah, Jasper tentu saja ingin menerima mereka dengan benar. Tidak buruk, tapi mereka agak gegabah. Jasper meletakkan cangkir tehnya dan tertawa, yang kedua hanya sampah dan yang ketiga pada dasarnya tidak berguna. Sistem politik berarti bahwa bahkan jika Kongres Federal mengesahkan RUU ini, Ibu Kota Negara Bagian dan Majelis Negara Bagian berikut kemungkinan besar tidak akan menerapkannya karena akan mempengaruhi pendapatan pemerintah negara bagian. Tapi yang pertama cukup menarik. Jasper memandang pangeran kecil dan Lord Alvarado. Kemudian, dia berkata dengan santai, krisis kali ini akan diledakkan apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa menghentikan hal itu terjadi. Pangeran kecil dan Lord Alvarado tampak satu sama lain. Mereka berdua melihat kegembiraan di mata masing-masing. Akhirnya ada kabar baik setelah waktu yang lama. Kapan kita bisa mulai mengeksploitasi mereka? Sebagai lembaga short selling utama, JW keuntungan modal di subprime babak ini kehancuran pasar sangat tinggi. Belum. Waktu terbaik untuk melakukannya adalah ketika badai telah menyapu seluruh Amerika Serikat. Sejujurnya, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menebus defisit sebelumnya sekarang. Jasper menyipitkan matanya sedikit dan berkata penuh arti, terlebih lagi, kami masih belum mengeluarkan 2 bom besar kita. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.